Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Seperti yang Anda lihat, saya kembali memakai baju merah. Ini artinya berita yang hot. Ya, hot sekali. Sekali lagi mengenai emas, melanjutkan konten saya yang kemarin. Kemarin ketika saya katakan bahwa harga emas itu jatuh, setelah news tentang non-farm payroll dari Amerika itu keluar, ya, ada yang komen. Ada yang komen di konten saya. Dari mana emas jatuh? Emas nggak pernah jatuh. Emas selalu naik. Ngotot dia. Astaga, kesel saya. Ini orang asal komen atau apa ya? Ya, saya bilang mohon maaf, Anda kudet, kurang update. Coba lihat, cek berita-berita. Kemudian banyak orang yang akhirnya ikut nimbrung, membenarkan bahwa emas itu kemarin itu ya di hari Rabu pagi itu jatuh. Ternyata kejatuhan emas itu berlanjut, malah semakin parah sampai tadi pagi, Kamis dini hari. Kalau saya bilang sih itu kayak hancur lebur gitu ya. Saya nggak tega juga kalau mau bilang hancur lebur. Ini lebih parah dari kondisi Maret. Maret atau kapan ya yang emas sempat menyentuh 4.100. Bayangkan dari sekitar Januari itu 5.500 per troy ounce jadi 4.100-an. Tadi pagi, tadi subuh, jam 4 lah penutupan. Itu 4.076. Hampir masuk ke 3.900 sekian sebentar lagi. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Apa Anda masih bilang emas itu baik-baik saja? Oke. Nah, sebelum saya lupa, di bawah sini ada petunjuk sebuah seminar yang kami adakan. Ini adalah yang ke-7, ya. Di seminar itu kami membahas segala macam aspek dari trading emas khususnya. Kita akan membedah trading emas apa yang bodong, tawaran-tawaran apa yang bodong, sehingga Anda bisa terhindar dari penipuan. Ya, bagaimana trading yang sesungguhnya, apa perbedaannya dengan investasi lain, juga dengan beli emas fisik. Sekali lagi di bawah sini ada lihat seminar kami tanggal 13 Juni, Sabtu ini sebentar lagi ya. Jam 10 pagi. Kenapa Sabtu ya? Supaya jangan kena ganjil genap, tidak macet dan lain-lain. Jam 10 pagi sampai kira-kira jam 1 selesai kita makan siang bareng-bareng. Bagi Anda yang namanya Budi, ini contoh aja ya, namanya Budi. Mau ikut onsite, datang ke kafe tempat kita seminar, ketik Budi spasi onsite. Oke, kirim WA-nya ke 0821 100 170. Tapi kalau Anda tinggalnya jauh dari Jakarta, ikut saja online. Kalau nama Anda misal juga Budi, ketik Budi spasi online. Kirim WA-nya ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan follow up Anda. Bagi Anda yang ikut onsite, kami pungut komitmen fee 100.000. Tapi jangan khawatir, komitmen fee ini dikembalikan kalau Anda hadir. Ini hanya memastikan bahwa Anda daftar dan hadir. Sebab banyak orang yang suka daftar, sudah kita sediain tempat dan makanan, dia nggak hadir, kan mubazir. Sekali lagi, kalau datang, komitmen fee-nya dikembalikan. Jadi gratis dong. Oke, lanjut lagi. Kenapa
sampai tadi pagi harga emas terus jatuh. Padahal ada news CPI, Consumer Price Index, ya sebut saja data inflasi Amerika ya. Nah, data inflasi Amerika itu sebenarnya oke-oke saja sih menurut saya. Kalau saya lihat di sini ya, inflasinya lebih rendah dari yang diperkirakan ya. Nah, karena inflasi lebih rendah ya, membuat bank sentral itu tidak bisa lah sebut saja ya, karena lebih rendah tingkat inflasi itu tidak bisa jadi masukan atau sebut saja memaksa bank sentral atau the Fed bersifat agresif ya, untuk menaikkan suku bunga ya. Jadi news dari CPI itu yang lebih rendah dari perkiraan tidak cukup untuk memaksa bank sentral lebih agresif lah untuk menaikkan suku bunga. Nah, karena CPI-nya itu lebih rendah atau data inflasi itu lebih rendah dari perkiraan ya, investor mulai berpikir bahwa inflasi atau tekanan inflasi di Amerika itu mulai mereda. Ya. Nah, sehingga peluang untuk terus menaikkan suku bunga yang memang tidak diharapkan ya. Kan Trump maunya menurunkan suku bunga. Sehingga jadi berkurang. Itu pemikiran mereka nih ya, pemikirannya mereka nih. Wah, setidaknya bahkan bisa diturunkan nih ya suku bunga nih, ekspektasinya karena inflasinya dan itu ekspektasi kan. Kalau suku bunga diturunkan, dolar akan sedikit melemah, emas bisa naik nih gitu ya. Emas bisa naik ya. Emas jadi bisa punya taring lagi. Kira-kira begitu. Ya, karena inflasinya rendah ya. Dan tidak bisa memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Jadi begini, singkatnya lah, bahasa sehari-hari. Kalau inflasi rendah, ya, maka bank sentral tidak akan berpikir untuk menaikkan suku bunga. Bahkan mungkin saja mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga. Kalau menurunkan suku bunga, artinya dolar agak lemah ya. Karena kalau suku bunga turun ya siapa yang mau taruh deposito dolar gitu. Siapa yang mau beli security bond Amerika ya yang menawarkan imbal hasil lebih rendah, pasti dia tubruk emas ya. Nah, tapi kenyataannya CPI news yang sebenarnya bagus menurut saya justru tidak menaikkan harga emas. Sempat naik sebentar. Menahan penurunan lah istilahnya. Sempat naik sebentar, tapi nggak lama turun dan turun terus sampai 4.076 ya kalau saya nggak salah lihat. Penutupan jam 4 pagi tadi. Panik investor. Panik. Ya. Yang sebelumnya mereka mengantisipasi dengan membeli emas, buy karena ekspektasinya CPI ini bagus dan ternyata memang bagus, tapi ternyata nggak lama kemudian turun sehingga mereka banyak yang cut loss dan rubah posisi jadi sell. Banyak investor yang panik. Mereka seperti tidak menduga bahwa ini benar-benar kejatuhan terparah harga emas di tahun ini. Yang nggak tahu ya, apakah hari ini kejatuhannya akan berlanjut, masuk ke zona 3.900 sekian per troy ounce. Wah, kalau masuk ke 3.900-an per troy ounce, itu Anda yang dulu pernah beli emas di harga $5.500 per troy ounce, sekarang kalau mudah-mudahan tidak jatuh ke 3.900-an, gigit jari Anda. Mau berapa lama Anda mengharapkan emas balik ke 5.500 per troy ounce?
Kalau Anda belinya di 5.500. Kalaupun Anda beli ketika harga di 4.500, yang sudah turun dari 5.500, kalau sekarang turun lagi sampai 3.900 sekian, mau berapa lama Anda harapkan emas Anda naik? Ya mungkin tahun depan bisa balik lah. Nah, menariknya, di trading emas, harga mau naik, harga mau turun, Anda bisa dapat keuntungan di dua arah itu. Wah, itu panjang. Nanti di seminar itu akan diterangkan. Sekali lagi di bawah sini caranya bagi Anda yang mau ikut seminar kami yang gratis. Ya, yang online pasti gratis dong. Mana mungkin online itu berbayar, ya. Sekali lagi lihat di sini, contoh kalau nama Anda Budi, mau ikut seminar onsite di sebuah kafe di Tebet, ya, jam 10 pagi 13 Juni. Hari Sabtu nih, sebentar lagi. Daftar. Sebentar lagi habis nih bangkunya. Ketik Budi spasi onsite, kirim WA ke 0821 100 170. Kalau Anda mau ikut online, misalnya nama Anda Budi, ketik Budi spasi online, kirim WA ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan follow up, ya. Yang onsite tadi sudah saya katakan ada komitmen fee 100.000, tapi akan dikembalikan kalau Anda hadir. Komitmen fee itu hanya untuk memastikan Anda bukan asal daftar. Oke, kembali lagi. Jadi pasar emas yang sebelumnya sudah bearish karena NFP news, ya, non-farm payroll, ya, yang padahal juga bagus bahwa tingkat pengangguran, bukan tingkat pengangguran, jumlah pekerjaan baru bertambah. Nah, karena udah saya bahas kemarin, karena jumlah pekerjaan baru yang bertambah di luar sektor pertanian, ya, itu membuat emas itu malah jatuh. Sudah saya bahas kemarin lah, nggak usah saya bahas lagi. Anda lihat konten saya yang kemarin, ya. Jadi gara-gara NFP news di beberapa hari yang lalu, itu fatal akibatnya, ya. Ditambah sekarang dengan CPI news, ya, yang membuat kejatuhan emas seperti bertubi-tubi, ya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama bicara teknis segala macam, ini seminar buat Anda yang belum mengerti trading maupun yang sudah mengerti trading emas. Silakan. Anda yang sudah mengerti trading emas, monggo juga hadir. Banyak kok orang-orang yang saya kenal, ya, juara trading emas. Wah, se-Asia. Wah, juara trading emas di mana gitu, ya. Boncos tuh, MC tuh. Boncos. Kok bisa? Ya, saya tidak menyalahkan cara mereka, ya. Mereka sudah menggunakan cara-cara yang benar, menggunakan indikator A, B, C, D, F, G. Cuma indikator-indikator itu gagal dalam hal ini. Saya baca-baca juga, ternyata analisa-analisa yang menggunakan indikator itu akurasinya cuma sekitar 60% plus minus, ya. Nah, trading ini yang akan diperkenalkan oleh Pak Eka, dan kita sudah hampir 8 bulan menggunakan alat bantunya ini, ya. Tetap survive, ya. Pak, apa rahasianya? Nah, itu Anda harus hadir. Karena Pak Eka ini tidak menggunakan indikator-indikator yang biasa dipakai oleh para trader. Jadi pakai apa, Pak? Makanya hadir. Pak Eka ini tidak pelit ilmu, ya. Dia akan terangkan semua rahasianya. Bagi Anda trader berpengalaman yang biasa trading, begitu pulang mau pakai cara Pak Eka, silakan. Bagi yang tidak pernah trading, ya sudah, Pak Eka punya alat bantu untuk mengeksekusi strateginya, expert advisor. Pasti bukan abal-abal, ya. Panjang deh, ya. Kalau diceritain di sini nggak selesai-selesai. Maka dari itu luangkan waktu hari Sabtu tanggal 13 Juni ini jam 10, ya, di sebuah kafe di Tebet. Yang mau hadir onsite, welcome. Setelah selesai seminar ada makanan prasmanan gratis. Komitmen fee itu akan dikembalikan kalau hadir. Sekali lagi caranya di sini, yang mau ikut onsite, kalau namanya Budi misalnya, ketik Budi spasi onsite.
kirim WA ke 0821 100 170. Yang mau ngikut online, misal namanya Budi juga, kirim Budi spasi online, ya, kirim WA ke 0821 100 170. Nanti admin saya akan follow up. Rasanya itu saja deh ya, nanti kita ngomong panjang lebar lagi di seminar. Percaya saya, seminarnya daging semua, ya. Kalaupun ternyata setelah seminar Anda bilang, nggak bener nih, ya nggak apa-apa juga, namanya kan cuma seminar ya. Kan banyak orang yang masih suka sombong gitu ya, merasa dirinya yang paling jagoan gitu ya, nggak apa-apa ya. Dengerin aja, kan gratis. Kalau yang ikut onsite kan dapat makan, ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.